Selamat datang di kelas Manajemen SDM. Di kelas ini kita akan membahas mengenai konsep, sejarah, peran, dan juga keseluruhan subsistem yang terdapat di dalam manajemen SDM. Topik yang akan dibahas di kelas ini adalah konsep manajemen SDM, perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, training and development, manajemen karir dan talenta, manajemen kinerja, remunerasi, human resource information system, dan manajemen kompetensi. Sehingga di akhir penyampaian materi, peserta dapat memahami dan menjelaskan apa itu konsep manajemen SDM dan subsistem yang ada di dalamnya. Kita awali kelas ini dengan modul 1, Manajemen SDM. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia atau karyawan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan individu yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada. Perkembangan peran bagian SDM atau biasa disebut dengan HR semakin besar. Demikian juga dengan tantangan yang dihadapi. Survei dari Global HR Challenge yang dilakukan oleh World Federation of Personnel Management Association menunjukkan ada 10 tantangan besar saat ini. Yang pertama adalah perubahan manajemen, pengembangan kepemimpinan, pengukuran efektivitas HR, efektivitas organisasi, kompensasi, rekrutmen dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, perencanaan tujuan perusahaan, pembelajaran dan pengembangan, retensi terkait bagaimana mempertahankan karyawan di organisasi, dan yang terakhir adalah masalah tunjangan terkait kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kita telah melihat 10 tantangan HR saat ini. Kita ambil 3 teratas untuk dibahas sekilas. Perubahan manajemen ini merupakan tantangan khusus bagi HR. Hal ini menjadi alasan utama mengapa HR harus terus berupaya membantu bisnis untuk berkembang. HR sebaiknya fokus pada pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, yaitu kompetensi untuk menangani perubahan manajemen. Selanjutnya adalah tantangan yang perlu menjadi salah satu langkah strategis, yaitu pengembangan kepemimpinan. Profesional HR diharapkan dapat memberikan struktur, dasar, proses, sarana, dan sudut pandang untuk membuat pilihan terbaik dan mengembangkan kelanjutan kepemimpinan organisasi. Pengembangan komponen ini ternyata telah diidentifikasi sebagai langkah strategis dalam hal mempertahankan karyawan yang tepat. Kemudian juga terkait budaya organisasi, sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan dalam memperkuat posisi pasar, dan yang terakhir adalah menyiapkan jajaran manajer untuk mengambil alih kelanjutan kepemimpinan, agar organisasi dapat terus bertahan dalam jangka yang panjang. Tantangan yang ketiga teratas yaitu pengukuran efektivitas. Bagaimana perubahan dapat terjadi tanpa sarana yang tepat untuk mengukur efektivitas HR? Penggunaan sarana pengukuran untuk menentukan efektivitas kinerja HR adalah awal dari perubahan peran HR itu sendiri, dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis dalam organisasi.